Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bertemu lagi insyaallah dalam keadaan sehat. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, terima kasih. Ya, oke. Pagi hari ini materi kita akan membahas tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Apa arti dari karimah? Ada yang tahu? Karimah. Karimah itu artinya adalah mulia. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlakul karimah. Nah, lebih tepatnya kita akan belajar tentang bagaimana menjaga lisan dan menjauhi dari ghibah. Tahu ghibah? Ghibah itu ngomongin orang lain. Nah, tapi sebelum materi bisa saya sampaikan, kalian nanti akan melihat sedikit film pendek yang bisa nanti kalian pahami. Ya, nanti tugas dari Ustaz adalah bagaimana caranya kalian mengambil sudut pandang dari film pendek tersebut. Oke? Ya, kalian nanti ambil pelajarannya ya. Coba kita lihat dulu seperti apa film pendek tentang ghibah tersebut. Oke, baik. Kita tadi sudah melihat ya film pendek dari judulnya adalah ghibah. Nah, kalian maksud nggak dari film pendek tersebut? Oh, jangan ghibah nanti kena karmanya. Ada yang tahu karmanya itu apa? Kita sebagai perempuan itu sering nggak sadar membicarakan orang lain. Perempuan itu semuanya punya potensi untuk ingin membicarakan keburukan temannya. Jujur, iya enggak? Iya. Enggak cuma orang lain ngomongin kamu, tapi kita sendiri pun pernah ngomongin orang lain. Nah, dalam film pendek tersebut diceritakan bahwasannya perempuan yang sedang mengalami kesulitan dalam membuat skripsi itu menceritakan temannya yang sekarang jadi seorang dai. Dia sudah menjadi seorang dai, jadi seorang ustazah. Tapi kok pakaiannya kayak gitu sih? Nggak mencerminkan jadi ustazah banget. Nah, itu ghibah bukan? Ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang dirinya. Ya, ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang orang tersebut, dirinya. Nah, kemudian sekalipun apa yang dibicarakan itu benar, keburukannya itu benar, kita tuh sebetulnya nggak boleh untuk ngomongin. Contoh, misalkan, ih, Nuril jorok banget ya orangnya. Nah, kita ngomongin nggak langsung di depannya, tapi di belakang. Akhirnya jadi berbumbu. Ngomongnya kan baru sama temen-temennya tuh, melingkar, nanti bilang, iya kok Nuril begini. Nah, itu namanya ghibah. Tapi ternyata yang tanpa kita sadari, ghibah itu mendapatkan sebuah balasan di sisi Allah. Jadi Allah itu mengibaratkan ketika kita membicarakan orang lain, kita tuh seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya, seperti kita tuh seolah-olah makan daging bangkainya saudara kita sendiri. Dan itu sangat menjijikkan. Itu digambarkan ketika kita sedang ngomongin orang lain, maka kita tuh digambarkan sedang makan bangkai manusia yang sama seperti kita. Karena apa? Setan itu saking pintarnya membuat kita tuh gimana caranya menjadikan sebuah maksiat itu seperti indah. Kalian kalau lagi makan bareng-bareng pemerintah, pasti ada merasani nih. Kalau bahasa Jawa itu merasani. Kalau bahasa Cirebonnya apa? Tahu ngerasani? Ngerasani kayak ngomongin orang lain. Si ini begini, si ini begitu. Nanti lama-lama tuh Ustaz ini begini, Ustaz ini begitu, Ustaz ini begini, Ustaz ini begitu. Nah, itu dilarang dalam Islam. Nggak boleh, ya, hati-hati. Maka kita sebagai seorang perempuan terutama harus betul-betul menjaga lisan.
sampai apa yang keluar dari mulut kita itu menyebabkan dosa. Atau yang kedua, menyebabkan orang lain menjadi sakit hati. Lisan itu adalah seperti pisau yang tajam. Ada yang lebih tajam dari pisau, yaitu lisan. Saudara yakin di antara kalian semua pasti ada perkataan salah satu orang yang kalian ingat paling sampai sekarang. Ada enggak? Entah itu datang dari ibu kalian, entah itu datang dari ayah kalian, entah itu datang dari ustazah atau temanmu sendiri yang itu teringat sampai sekarang. Ada enggak? Ada, pasti ada. Pasti ada. Ya, ustazah juga ingat apa yang dulu disampaikan oleh gurunya ustazah, dari itu rasanya mungkin bagi ustazah menyakitkan. Ustazah ingat apa yang dulu gurunya ustazah sampaikan itu kayaknya pernah di hati, ingat sampai sekarang. Nah, makanya apa? Lisan itu lebih tajam daripada pisau itu sendiri. Ya, jadi ustazah tidak perlu berlama-lama lagi. Pada pembahasan materi pagi hari ini kita membahas tentang ghibah. Ghibah itu artinya apa? Membicarakan orang lain di belakangnya. Ya, maka dari film inilah kita bisa belajar untuk jangan membicarakan orang lain dalam bentuk apapun, sekalipun dia benar melakukan kesalahan itu, kecuali kalau kalian itu membicarakan keburukan orang tersebut karena untuk dilaporkan ke guruknya demi kebaikan dirinya, itu boleh. Misalkan ada orang yang berbuat maksiat di belakang guruknya, nggak akan ada yang ngomong pasti, kecuali temannya. Nah, temannya boleh ngomong ke ustazah atau ke ustaz untuk membicarakan tentang orang tersebut, boleh ya. Karena apa? Demi kebaikan diri. Nah, kalau maksiat dibiarin terus, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Oke, ini adalah hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang balasan bagi orang-orang yang suka ghibah. Ghibah itu apa sih? Bahasa ininya di kampung-kampung kalau Ibu Muhammad. Oh, gosip. Tuh, maksudnya gosip biasanya sambil nyari kutu ya. Kalau nggak sambil makan-makan tuh, gosipin tetangganya harus beli mobil, gosipin tetangganya yang gajinya jadi tambah besar, gosipin tetangganya yang bisnisnya maju. Itu maksudnya begitu. Nah, kadang tetangga sedikit aku begitu nih. Kalau ngumpul, kalau nggak ngomongin orang nggak asik. Pernah nggak? Kalian tuh kayaknya begitu deh. Kalian begitu nggak? Jujur, kalian begitu nggak? Karena saya dulu juga begitu nih. Kalau ngumpul makan-makan, terus nggak ngobrolin orang lain, itu aneh rasanya. Karena nggak ada obrolan lagi. Tapi ternyata ketika sudah masuk ke pondok LT ini menggunakan Al-Quran, sudah menemukan itu yang benar-benar namanya teman-teman perempuan itu ngumpul nggak ada sama sekali ngobrolin orang lain, nggak ada. Bahkan ketika misal Ustazah punya umur nih masih ini, apa yang cerita punya Ustazah langsung istighfar itu nih. Dan itu Ustazah jadi belajar untuk berubah dari rasanya pengen gosip terus itu ketika sudah masuk pondok tahfiz. Makanya keutamaan Al-Quran itu luar biasa. Kita menghafal Al-Quran, kita belajar Al-Quran itu nggak harus sungguh baik. Tapi justru ketika kita nggak baik, terus kita niatin untuk baca Quran, rajin tadarus, rajin menghafal pelan-pelan, itulah yang bisa menjadi pengobat hati jadi lebih baik. Nah, ini Ustazah dulu kalau nggak mampu tahfiz, nggak tahu sekarang kayak apa. Ustazah orangnya cerewet, ya malah. Coba kalau Ustazah nggak diimbangi bertemu dengan perempuan-perempuan yang solehah, sekarang Ustazah hobinya bakal gosip pasti. Tapi ketika karena Ustazah bertemu dengan mereka, bagi Ustazah gosip
adalah mengadu domba. Mengadu domba enggak? Mengadu domba misalkan Kaila bilang ke Usela, Naila begini. Nah nanti Kaila bilang ke Naila, Usela itu begini. Nah akhirnya kita berantem. Padahal sebelumnya nggak ada masalah. Ternyata di situ di balik kitanya berantem ada yang jadi pawangnya. Siapa pawangnya? Kaila. Bisa ya bisa. Nah berarti sikap Kaila ini adalah mengadu domba. Hati-hati jadi perempuan. Lisan itu adalah paling penting di seorang perempuan. Ya, jangan sampai suka gosip, jangan sampai suka mengadu domba. Kita bicarakan kebutuhan orang lain ke dia, terus dia balik ngomong si ini, berantem lagi kan, berantem. Nah, nanti ternyata yang buat kita berantem ini bisa. Itu biasanya terjadi dalam lingkup kalian berteman. Cepat atau lambat kalian akan merasakan hal itu. Mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3. Makanya ketika nanti kalian bertemu dengan masalah tersebut, belajar untuk sabar. Pasti kalian akan merasakan difitnah, akan merasakan diadu domba sama orang lain. Itu pasti. Apa ada yang belum pernah? Ketika SD pernah. Itu pasti pernah. SD pasti pernah. Ya, itu ujian. Kemudian ada lagi. Nah, hindari gibah. Apa itu gibah? Kegiatan membicarakan keburukan orang lain atau mengunjing. Meskipun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, meskipun kenyataan ya, tetapi gibah tetaplah suatu perbuatan zalim. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memperbaikinya? Tabayun. Kalian sering dengar Ustaz bilang tabayun? Kalau ada masalah sebenarnya tabayun kan? Nah, tabayun itu apa? Nih, tabayun adalah metode penyelesaian tradisi Islam. Meneliti, menjelaskan, memahami, mencari tahu atau memverifikasi. Jadi kalau ada masalah, ayat tabayun. Tabayun itu mempertemukan dua orang yang bermasalah tersebut. Itu yang oke, bisa dipahami? Bisa. Saya tanya, apa itu gibah? Apa yang lebih penting di antara yang lain bagi seorang perempuan? Menjaga lisannya. Ada yang lebih tajam daripada pisau, yaitu lisan. Kalian sudah kesel, pasti nanti kalian akan menemukan sebuah masalah yang benar-benar difitnah. Itu harus sabar. Setingkat Rasulullah yang dijamin surga pun, dijamin menjadi kekasihnya Allah pun difitnah. Ya, baca Rasulullah, apalagi manusia kayak kita, itu sudah pasti. Jadi silakan kalian menikmati perjalanan proses menuntut ilmunya. Apapun nanti yang terjadi, kalian merasa diadu domba, kalian merasa difitnah,